Hai semuanya, di video kali ini kami akan membahas tentang audit investigasi dengan unsur perbuatan melawan hukum. Subpokok materi yang akan kami bahas yaitu tentang 30 jenis tindak pidana korupsi, tindak pidana berkaitan dengan tipikor, unsur-unsur tindak pidana korupsi, dan konsep tipikor dalam hukum acara pidana dan hukum acara perdata. Yang pertama, 30 jenis tindak pidana korupsi. Undang-undang merumuskan 30 jenis atau bentuk tindak pidana korupsi yang terbagi dalam 7 kelompok. Antara lain yang pertama, kerugian keuangan negara. Antara lain, Pasal 2 tentang memperkaya diri, pidana penjara seumur hidup. Pasal 3 tentang penyalahgunaan wewenang, pidana penjara seumur hidup. Yang kedua, suap menyuap. Pasal 5 ayat 1A tentang menyuap pegawai negeri. Pasal 5 ayat 1B tentang menyuap pegawai negeri. Pasal 13 tentang memberi hadiah kepada pegawai negeri. Pasal 5 ayat 2 tentang pegawai negeri menerima suap. Pasal 12A tentang pegawai negeri menerima suap. Pasal 12B tentang pegawai negeri menerima suap. Pasal 11 tentang pegawai negeri menerima hadiah. Pasal 6 ayat 1A tentang menyuap hakim. Pasal 6 ayat 1B tentang menyuap advokat. Pasal 6 ayat 2 tentang hakim dan advokat menerima suap. Pasal 12C tentang hakim menerima suap. Pasal 12D tentang advokat menerima suap. Yang ketiga, penggelapan dalam jabatan. Pasal 8, pegawai menggelapkan uang atau membiarkan penggelapan. Pasal 9 tentang pegawai negeri memalsukan buku. Pasal 10A tentang pegawai negeri merusak buku. Pasal 10B tentang pegawai negeri membiarkan orang lain merusak buku. Pasal 10C tentang pegawai negeri merusak bukti. Yang keempat, pembuatan pemerasan. Pasal 12E sampai pasal 12G tentang pegawai negeri memeras. Yang kelima, perbuatan curang. Pasal 7 ayat 1A tentang pemborong berbuat curang. Pasal 7 ayat 1B tentang pengawas proyek membiarkan perbuatan curang. Pasal 7 ayat 1C tentang rekan TNI atau Polri berbuat curang. Pasal 7 ayat 1D tentang pengawas rekan TNI atau Polri berbuat curang. Pasal 7 ayat 2 tentang penerimaan barang TNI atau Polri membiarkan perbuatan curang. Pasal 12H tentang pengawasan negara menggunakan tanah negara. Yang keenam, benturan kepentingan dalam pengadaan. Pasal 12I tentang pegawai negeri turut serta dalam pengadaan yang diurusnya. Yang ketujuh, gratifikasi. Pasal 12B dan 12C tentang pegawai negeri menerima gratifikasi. Tindak pidana lain terkait dengan tipikor. Undang-Undang Tipikor Bab 3 mengatur beberapa tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi adalah sebagai berikut. Yang pertama, menjaga, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidik, penuntut, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka, terdakwa, atau saksi dalam perkara korupsi. Yang kedua, tidak membeli keterangan atau memberi keterangan yang tidak benar. Dan yang ketiga, dalam perkara korupsi, melanggar KUHP pasal 220 tentang mengadukan perbuatan pidana, pasal 231 tentang menarik barang yang disita, pasal 421 tentang pejabat menyalahgunakan kekuasaan, pasal 439 dan pasal 430 tentang pejabat melampaui kekuasaan. Selanjutnya, unsur-unsur dalam tindak pidana korupsi. Yang pertama, melawan hukum untuk memperkaya diri pada pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 contoh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Untuk menyimpulkan apakah suatu perbuatan termasuk korupsi menurut pasal ini,
harus memenuhi unsur-unsur. Yang pertama, setiap orang atau korporasi. Lalu yang kedua, melawan hukum. Yang ketiga, memperkaya diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi. Yang keempat, dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Kemudian yang kedua, menyalahgunakan kewenangan pada pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Junto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 untuk menyimpulkan apakah suatu perbuatan termasuk korupsi menurut pasal ini harus memenuhi unsur-unsur. Yang pertama, setiap orang. Yang kedua, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Yang ketiga, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana. Yang keempat, dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Kemudian yang ketiga, menyuap pegawai negeri. Untuk menyimpulkan apakah suatu perbuatan termasuk korupsi menurut pasal 5 ayat 1 huruf A Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 harus memenuhi unsur-unsur. Yang pertama, setiap orang. Yang kedua, memberi sesuatu atau menjanjikan sesuatu. Yang ketiga, kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara. Yang keempat, dengan maksud supaya berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya. Kemudian yang keempat, pemborong berbuat curang. Untuk menyimpulkan apakah suatu perbuatan termasuk korupsi menurut pasal 7 ayat 1 huruf A Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 harus memenuhi unsur-unsur. Yang pertama, pemborong, ahli bangunan atau penjual bahan bangunan. Yang kedua, melakukan perbuatan curang. Yang ketiga, pada waktu membuat bangunan atau menyerahkan bahan bangunan. Yang keempat, yang dapat membahayakan keamanan orang atau keamanan barang atau keselamatan negara dalam keadaan perang. Untuk menyimpulkan apakah suatu perbuatan termasuk korupsi menurut pasal 7 ayat 1 huruf B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 harus memenuhi unsur-unsur. Yang pertama, pengawas bangunan atau pengawas penyerahan bahan bangunan. Yang kedua, membiarkan dilakukannya perbuatan curang pada waktu membuat bangunan atau menyerahkan bahan bangunan. Yang ketiga, dilakukan dengan sengaja. Kemudian yang kelima, pegawai negeri menerima hadiah atau janji berhubungan dengan jabatannya. Untuk menyimpulkan apakah suatu perbuatan termasuk korupsi menurut pasal ini harus memenuhi unsur-unsur, yaitu pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya. Kemudian yang keenam, pegawai negeri memeras dan turut serta dalam pengadaan yang diurusnya. Pada pasal 12 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Junto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Untuk menyimpulkan apakah suatu perbuatan termasuk korupsi menurut pasal ini harus memenuhi unsur-unsur. Yang pertama, pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri. Lalu yang kedua, pegawai negeri atau penyelenggara negara, baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan, atau persewaan yang pada saat dilakukan perbuatan untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya. Kemudian yang ketujuh, gratifikasi dan tidak lapor KPK. Untuk menyimpulkan apakah suatu perbuatan termasuk korupsi menurut pasal 12B dan 12C Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 harus memenuhi unsur-unsur. Yang pertama, pegawai negeri atau penyelenggara negara. Yang kedua, menerima gratifikasi atau pemberian dalam arti kata luas. Yang ketiga, yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya. Yang keempat, penerimaan gratifikasi tersebut tidak dilaporkan kepada KPK dalam jangka waktu 30 hari sejak diterimanya gratifikasi. Selanjutnya, konsep tipikor dalam hukum acara pidana dan hukum acara perdata. Hukum acara pidana. Tindak pidana mencakup 3 unsur penting. Yang pertama, perbuatan yang sesuai dengan rumusan delik. Yang kedua, sifat melawan hukum. Yang ketiga, tidak adanya alasan pembenaran. Konsep tipikor dalam hukum acara pidana. Subjek delik dalam korupsi adalah orang dan korporasi. Orang di sini adalah pegawai negeri, korporasi yang merupakan kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.
baik orang perorangan atau korporasi apabila terbukti melakukan korupsi, maka akan dikenai pidana. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Junto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Pertanggungjawaban pidana pada delik korupsi ditinjau dari ketentuan pada Pasal 15 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Junto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang mengatur tentang percobaan dan permufakatan melakukan korupsi. Dengan sendirinya ketentuan ini, terutama tentang permufakatan melakukan perbuatan korupsi, memperluas pertanggungjawaban pidana. Hukum acara perdata. Di dalam hukum perdata terdapat dua kaidah, yaitu kaidah tertulis. Kaidah hukum perdata tertulis adalah kaidah-kaidah hukum perdata yang terdapat di dalam peraturan perundang-undangan, traktat, dan jurisprudensi. Kaidah tidak tertulis. Kaidah hukum perdata tidak tertulis adalah kaidah-kaidah hukum perdata yang timbul, tumbuh, dan berkembang dalam praktek kehidupan masyarakat atau kebiasaan. Konsep tipikor dalam hukum acara perdata. Selama ini upaya penanganan korupsi lebih banyak dilakukan melalui proses pidana. Hal ini tidak mengherankan, mengingat posisi korupsi sebagai tindak pidana khusus yang memiliki undang-undang khusus dan diutamakan percepatan perkaranya.